Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia murid-murid hebat. Apa kabarnya? Saya doakan sehat selalu. Pada video ini membahas tentang praktik-praktik kerja aman. Mari simak dengan seksama. Keselamatan kerja adalah aspek kritis dalam setiap lingkungan kerja untuk melindungi pekerja dari cedera dan penyakit akibat kerja. Tujuan keselamatan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sedangkan manfaat keselamatan kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Meningkatkan produktivitas dan moral karyawan. Mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan kerja. Regulasi undang-undang keselamatan kerja. Menyediakan panduan umum tentang kewajiban perusahaan dan hak-hak pekerja. Standar Keselamatan Internasional, ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sedangkan kebijakan perusahaan. Menetapkan kebijakan keselamatan internal yang sesuai dengan regulasi nasional dan internasional. Sosialisasi kebijakan keselamatan kepada seluruh karyawan. Identifikasi bahaya sebagai berikut. Bahaya fisik, seperti mesin berbahaya, kebisingan, dan suhu ekstrim. Bahaya kimia, berupa paparan bahan kimia berbahaya. Bahaya biologi, berupa mikroorganisme patogen. Bahaya ergonomi, berkaitan dengan posisi kerja yang buruk, gerakan repetitif. Sedangkan penilaian risiko meliputi. Penilaian risiko kualitatif, menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya bahaya. Penilaian risiko kuantitatif, menggunakan data dan statistik untuk mengukur risiko secara lebih detail. Jenis identifikasi bahaya meliputi. Eliminasi, menghilangkan bahaya sepenuhnya. Substitusi, mengganti bahan atau proses berbahaya dengan yang kurang berbahaya. Kontrol teknikal, menggunakan peralatan atau teknologi untuk mengurangi risiko. Kontrol administratif, mengembangkan prosedur dan kebijakan untuk mengurangi risiko. Alat pelindung diri, APD menggunakan peralatan pelindung seperti helm, sarung tangan, dan masker. Pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja bisa meliputi. Pelatihan reguler tentang prosedur keselamatan dan penggunaan APD. Pelatihan spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang terkait. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja. Mengadakan seminar, workshop, dan kampanye keselamatan. Prosedur darurat keselamatan kerja meliputi. Mengembangkan rencana tanggap darurat yang mencakup evakuasi, pertolongan pertama, dan komunikasi darurat. Latihan tanggap darurat secara berkala untuk memastikan kesiapan karyawan. Prosedur pelaporan insiden dan kecelakaan kerja. Investigasi insiden untuk menemukan akar penyebab dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Kesehatan kerja dilakukan dengan cara. Pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan. Program promosi kesehatan seperti olahraga dan diet sehat. Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi karyawan yang mengalami stres atau masalah kesehatan mental. Audit dan review keselamatan kerja dilakukan dengan cara. Melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengimplementasikan tindakan perbaikan. Secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan keselamatan kerja berdasarkan temuan audit dan perubahan regulasi. Akhirnya tiba pada ujung pembahasan materi ajar. Saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu.